bagi kita semua. Perkenalkan, saya Weda Adistianaya Dewa, salah satu dosen S1 Sistem Informasi di STMIK PPKIA Pratnya Paramita Malang. Saya mengajar mulai tahun 2014, di mana saya mengajar rekayasa perangkat lunak dengan bobot SKS sebesar 2. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu merancang, mengimplementasikan, mengembangkan sistem informasi, kemudian mampu membuat desain sistem dengan pendekatan terstruktur dan pendekatan objek, kemudian mampu membuat database, mampu mengimplementasikan pengujian perangkat lunak. Secara garis besar, mahasiswa mampu menerapkan tools dan metodologi rekayasa perangkat lunak dalam membuat perangkat lunak yang kreatif dan inovatif. Adapun untuk tugas dibagi menjadi 2 secara mandiri dan kelompok. Kemudian untuk referensi yang saya gunakan menggunakan buku Rosa dan Salahuddin, Jamer Simatama, dan Ian Somerville. Sedangkan untuk penilaiannya sudah berdasarkan kurikulum berbasis ODD. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, materi hari ini terkait data flow diagram yang sebelumnya kita sudah bahas terkait RPL gitu ya. Rekayasa perangkat lunak itu menghasilkan sebuah produk perangkat lunak ya. Produk perangkat lunak. Nah, kemudian tentunya dalam membangun sebuah perangkat lunak ini membutuhkan metode gitu ya. Membutuhkan sebuah metode ini. Minggu lalu sudah kita bahas terkait beberapa metode pengembangan perangkat lunak. Ini kalau teman-teman masih ingat ada yang namanya SDLC ya. SDLC, kemudian ada waterfall, kemudian ada RAD, ada juga yang namanya spiral, dan prototype. Tentunya masing-masing metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu kan ya. Nah, setelah kita mengetahui tahapan dalam membangun sebuah produk perangkat lunak, kita akan bahas satu persatu secara garis besar. Itu ada beberapa tahapan dalam membangun sebuah perangkat lunak. Itu ada ini ya, kalau mudahnya kita singkat ini ya, PADIM ini ya. Ada planning, analyze, design, implementasi, dan maintenance. Nah, kalau planning di sini kita harus perhatikan terkait perencanaan ya. Planning berarti berbicara mengenai perencanaan. Di sini kita harus memperhatikan apa yang istilahnya 5W 1H ya. Nah, sistem apa yang akan dibangun, kemudian untuk siapa, kemudian di mana sistem itu akan diterapkan, kemudian kapan, dan bagaimana sistem itu dibangun gitu ya. Kemudian terkait analisis di sini, analisis berarti berbicara mengenai identifikasi ketika kita membangun sebuah sistem. Tentunya sebelum kita membangun sebuah sistem, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan yang namanya pengumpulan data. Pengumpulan data di sini minggu lalu juga sudah kita bahas terkait pengumpulan data. Di sini ada wawancara, kemudian apalagi kuesioner atau angket, kemudian ada observasi. Oke. Observasi. Nah, masing-masing pengumpulan data ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setelah kita melakukan pengumpulan data, yang berikutnya, yang langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan desain atau perancangan ya. Nah, perancangan di sini juga ada 2 pendekatan. 2 pendekatan terkait perancangan. Ada pendekatan yang terstruktur ya, terstruktur, kemudian pendekatan apa? Objek. Oke, objek. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas terlebih dahulu terkait pendekatan yang terstruktur. Nah, pendekatan terstruktur ini kita menggunakan DFD ya. DFD, di sini data flow diagram. Ruang lingkup dalam data flow diagram di sini ada terkait pengertian data flow diagram, kemudian ada komponen DFD, data flow diagram, kemudian ada
levelisasi DFD. Nah, kita akan bahas satu persatu gitu ya terkait penjelasan dari ruang lingkup DFD. Nah, sebelumnya ini gambaran umum perencanaan software atau perangkat lunak gitu ya. Ada melakukan survei, kemudian input requirement, kemudian data flow diagram, IRD. Nah, ini yang pendekatan terstruktur ya. Pendekatan terstruktur ada DFD, IRD juga itu termasuk terstruktur ya. Laporan dan informasi yang diinginkan, data yang tersedia, dan aturan-aturan pokok dari sistem. Survei tadi termasuk pengumpulan data ya. Kita bisa mengetahui sistem yang sedang berjalan itu seperti apa gitu ya. Sistem yang sedang berjalan seperti apa, kemudian kita harus tahu kelemahan-kelemahan, baru kita membuat analisisnya. Kemudian untuk data flow diagram sendiri, di sini membuat diagram yang menggambarkan aliran data berdasarkan aturan-aturan pokok dari kebijakan sebuah sistem. Kemudian kita baru membuat IRD ini didapat dari data flow, khususnya pada level berapa. Kita buat IRD itu kita tahu IRD level berapa? Level 1. Di situ sudah muncul yang namanya apa? Data store. Oke. Kemudian untuk DFD sendiri di sini definisinya suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara singkat, secara logika, terstruktur, dan jelas. Nah, kalau dulu seorang programmer biasanya itu ngoding, langsung ngoding gitu kan ya, tanpa memperhatikan tahapan. Oke, begitu halnya juga ketika kita mau membangun sebuah produk atau perangkat lunak, pasti harus ada tahapannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Kira-kira ketika kita membangun sebuah perangkat lunak harus ada tahapannya. Tujuannya apa kira-kira? Supaya apa? Supaya pekerjaannya terstruktur dan bisa selesai sesuai target yang ditetapkan. Oke, supaya pekerjaannya terstruktur dan sesuai target atau sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna atau dari klien gitu ya. Kemudian data flow diagram ini dipopulerkan oleh DeMarco Jordan dan Kim Serson dengan menggunakan pendekatan metode analisis sistem terstruktur atau SSADM gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, terkait pengertian data flow diagram merupakan salah satu komponen dalam serangkaian pembuatan rancangan sebuah sistem komputerisasi. Nah, DFD di sini menggambarkan aliran data dari sumber pemberi data input ke penerima data output. Aliran data itu perlu diketahui agar si pembuat sistem tahu persis kapan sebuah data harus disimpan, kapan harus ditanggapi, dan kapan harus didistribusikan ke bagian yang lain. Nah, yang perlu kita perhatikan pertama untuk membuat DFD atau data flow diagram, kita harus tahu elemen atau komponen yang ada di DFD ya. Nah, ini adalah elemen dan simbol di DFD ada ukuran jelas ya. Mungkin saya gambarkan di sini ada terminator atau entitas. Kemudian di situ ada proses lingkaran ya, proses. Kemudian ada data flow, aliran data. Data flow. Ini ya, data flow. Kemudian komponen yang terakhir atau elemen yang terakhir di DFD ada data store. Data store ini ya, simbolnya data store. Data store. Nah, kita akan bahas secara detail masing-masing komponen atau elemen dalam DFD. Untuk yang pertama kita bahas yang entitas eksternal atau terminator. Di sini yang dimaksud dengan entitas adalah entitas di luar sistem yang berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan sistem. Bisa berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen, atau sistem lain yang berada di luar sistem yang dibuat. Nah, jenis terminator atau entitas sumber, tujuan, sumber, dan tujuan. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam
eksternal atau terminator. Nah ini ya. Alur data yang menghubungkan terminator dengan sistem, menunjukkan hubungan sistem dengan dunia luar. Pengembang tidak dapat mengubah isi atau cara kerja prosedur yang berkaitan dengan terminator. Hubungan yang ada antar terminator tidak digambarkan dalam DFD. Jadi antar entitas ini ya, antar entitas ini misalnya mahasiswa sama dosen, ini tidak boleh nih ya. Harus melalui sebuah proses. Oke, ini yang pertama untuk entitas atau terminator. Kemudian setelah entitas, komponen berikutnya adalah proses. Proses di sini menggambarkan transformasi input menjadi output. Penamaan proses disesuaikan dengan proses atau kegiatan yang sedang dilakukan, biasanya berupa kata kerja. Kalau entitas tadi kira-kira berupa kata apa? Tadi kan ada dosen, mahasiswa, kemudian kaprodi, kata benda. Oke, kata benda. Kalau proses ini tadi simbolnya apa? Proses simbolnya apa? Lingkaran ya, lingkaran dan berupa kata kerja. Sekarang kita lihat aturan yang boleh untuk diproses ini ya. Nah, kita coba perhatikan. Nah, ini syarat sebuah informasi itu kan ada input, proses, output ya. Ada input, proses, output. Ini dikatakan informasi itu ya. Nah, yang pertama di sini input, satu input dan satu output. Kemudian yang kedua satu input dan banyak output, banyak input, satu output, banyak input, banyak output juga. Nah ini yang boleh nih ya. Yang tidak boleh itu kalau misalnya ada input tapi tidak ada output. Atau sebaliknya, tidak ada input, ada output. Misalnya inputnya nilai, kemudian diproses menjadi KHS gitu kan ya. Atau ada KHS-nya tapi tidak ada inputnya, nah itu tidak boleh. Atau sebaliknya, inputnya tidak ada, outputnya langsung muncul KHS, nah itu tidak boleh gitu ya. Nah kemudian apa saja sih yang harus perlu diperhatikan di dalam penggambaran sebuah proses gitu ya. Nah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggambaran proses. Proses harus memiliki input dan output tadi ya, ada input, ada output. Harus ada input dan output. Proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses melalui alur data. Sistem atau bagian divisi departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sedang digambarkan dengan komponen proses. Elemen berikutnya, data store. Data store tadi simbolnya gimana? Data store, ini ya. Data store. Digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda. Nah, kata benda yang bersifat jamak. Data store dapat berupa file atau database yang tersimpan dalam disket, hard disk, atau bersifat manual seperti buku alamat, file folder. Kalau tadi entitas berupa kata benda ya, entitas tadi, proses kata kerja, kemudian data store juga berupa kata benda. Hal-hal yang harus diperhatikan tentang data store, di sini yang pertama, alur data dari proses menuju data store. Hal ini berarti data store berfungsi sebagai tujuan atau tempat penyimpanan dari suatu proses. Kemudian yang kedua, alur data dari data store ke proses. Hal ini berarti data store berfungsi sebagai sumber atau proses memerlukan data. Kemudian alur data dari proses menuju data store dan sebaliknya berarti berfungsi sebagai sumber dan tujuan. Nah, kita akan lihat beberapa gambaran dari data store ya. Nah, di sini kita lihat ada input proses, kemudian flow yang menuju ke data store itu berarti proses write atau proses apa? Proses write atau simpan ya, atau menyimpan atau input itu ya. Sedangkan untuk input kemudian ada data store dan flow-nya mengarah ke proses itu bacanya read, baca ya, baca atau mengambil data dari data store. Kemudian untuk input proses kemudian
flow-nya bolak-balik dari data store itu artinya update. Yang berikutnya itu adalah alur atau aliran data. Nah, alur atau aliran data digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data dari satu bagian ke bagian yang lain. Data berupa kata, pesan, formulir, atau informasi. Gitu ya. Ada beberapa konsep terkait aliran data itu ya. Misalnya paket of data, di sini ada dua data atau lebih mengalir pada sumber dan tujuan yang sama dan memiliki hubungan. Nah, dijadikan satu ini. Yang tadinya entitas punya flow 3, kemudian digabung jadi satu flow. Kemudian yang kedua, diverging data flow, sumber sama tujuan berbeda atau kompleks. Entitasnya ini ya, itu ada dua ini ya, tujuannya sumber sama tujuan berbeda. Nah, kemudian untuk converging data flow, beberapa alur data yang berbeda mengalir ke satu tujuan, satu entitas gitu ya. Kemudian sumber dan tujuan arus data harus dihubungkan pada proses, baik dari maupun yang menuju proses. Jadi untuk entitas ke entitas itu tidak boleh atau entitas ke data store tidak boleh, harus melalui sebuah proses. Berikutnya adalah level dari DFD. Nah, level DFD ini ya. Kelihatan nggak dari belakangnya? Kelihatan ya? Di sini ada diagram konteks atau DFD level 0, kemudian ada DFD level 1, DFD level 2 dari proses nomor 3. Nah, kalau diagram konteks atau DFD level 0 di situ hanya ada satu proses ya, ada satu proses, entitas, dan flow. Diagram konteks atau DFD level 0 ini adalah merupakan gambaran sistem secara keseluruhan gitu ya, merupakan sistem yang akan dibangun gitu ya. Misalnya tadi sistem informasi akademik, satu proses gitu ya, itu secara umum sistem informasi akademik, kemudian entitasnya atau terminator yang terkait sama akademik tadi misalnya ada dosen, ada mahasiswa gitu ya. Flow-nya yang mengalir tadi juga data mahasiswa, data dosen. Nah, ketika istilahnya dari satu proses itu kemudian didetailkan atau istilahnya didekomposisi ya, detailkan atau didekomposisi dari satu proses itu menjadi beberapa proses. Beberapa proses, misalnya kalau di akademik itu mungkin ada proses input, kemudian ada proses menginput data mahasiswa, data dosen, kemudian ada proses penjadwalan, kemudian ada nilai, kemudian laporan, mungkin seperti itu ya, untuk dekomposisinya. Nah, sampai kapan kita melakukan dekomposisi sampai flow itu prosesnya tidak bergantung dengan proses yang lain, sampai proses itu berdiri sendiri. Nah, kemudian mungkin sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Mungkin saya Pak, Ya, sekiranya gimana cara kita itu untuk membuat DFD yang secara best practice itu, yang sekiranya nanti bisa kita pahami dengan baik saat kita membuat aplikasi. Bagaimana caranya membuat DFD yang gimana tadi? Yang bagus, ya best practice gitu ya. Gitu, Pak. Yang mudah dipahami. Oke, sebelum kita membuat DFD, tentunya kita tadi ya melakukan pengumpulan data itu kan ya, pengumpulan data kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, mengidentifikasi sistem apa yang akan kita bangun gitu kan ya, sistem apa yang akan kita bangun, kemudian setelah kita mengidentifikasi sistem apa yang kita bangun, kemudian kita mengidentifikasi siapa sih yang terlibat di dalam sistem itu. Biasanya kalau kita bingung gitu ya, langsung membuat DFD, biasanya kita harus membuat ini. Kita detailkan dulu sistem yang akan kita bangun itu apa, kemudian kita definisikan siapa yang terlibat, kemudian kita istilahnya apa ya, flow atau program
apa itu ya? Yang detail kita detailkan misalnya mahasiswa menginput mata kuliah atau mahasiswa menginput admin menginput. Nah, kita detailkan pekerjaannya. Yang pertama tadi kita identifikasi dulu sistem apa yang kita bangun, kemudian siapa yang terlibat di dalam sistem itu, kemudian kita buat istilahnya apa ya? Istilahnya kita buat list detail job desk-nya gitu ya, untuk job desk ya, job desk-nya supaya fungsinya itu betul, fungsinya itu benar sesuai gitu ya. Mungkin itu, Naulan. Nah, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Inas? Setiap proses harus memiliki data store. Tidak harus. Nah, data store di sini tergantung sama proses flow yang mengalir. Misalnya input data mahasiswa gitu ya, kemudian diproses, disimpan di data store mahasiswa. Mana ya gambarnya? Entitas mahasiswa misalnya ya, atau kemudian diproses, kemudian data store ini ya, misalnya input data mahasiswa. Kemudian ini prosesnya input data mahasiswa gitu ya, mahasiswa disimpan di mahasiswa misalnya, data mahasiswa. Tools yang kita gunakan di DFD ini Power Designer. Silakan teman-teman buka Power Designer yang portable yang versi 6 ya. Nah, sekarang silakan buat DFD simple aja terkait kalau teman-teman KRS-an. Nah, itu gimana kira-kira? Sistem KRS. Misalnya coba buat sistem KRS. Kira-kira DFD-nya seperti apa? Sudah dibuka ini Horizonter 6-nya. Nah, kira-kira tadi caranya kita membuat DFD, kita harus mengidentifikasi sistem apa yang kita buat, kemudian siapa yang terlibat gitu kan ya. Siapa yang terlibat, kemudian baru kita membuat DFD-nya. Sistem KRS, kira-kira siapa yang terlibat dalam sistem KRS? Kemudian teman-teman mengidentifikasi flow apa aja yang diperlukan gitu ya, yang mengalir dalam sistem KRS. Tadi mengidentifikasi siapa yang terlibat, kemudian kita identifikasi data apa aja yang mengalir di dalam sistem itu ya. Baru kita tuangkan di dalam DFD. Tadi entitas kata benda, flow kata benda ya. Gimana, Naulan sudah? Ya. Boleh tunjukkan ke teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi saya terhadap bagaimana sih sistem KRS yang dibentuk di DFD. Nah, di sini kurang lebih saya ada 3 entitas pertama dulu. Yang pertama ada entitas mahasiswa, lalu entitas pusat koordinasi data, dan juga yang satunya entitas dari dosen pembimbing. Nah, di sini itu kalau dari urusan saya, yang pertama-tama yang pastinya itu adalah pusat koordinasi data itu akan mengukur dulu mata kuliah yang ada di kampus ini. Jadi kalau semua mata kuliah kita masuk ke dalam sistem, nantinya mahasiswa bisa membaca data-data mata kuliah tersebut. Nah, setelah mahasiswa membaca data mata kuliah yang ada di kampus ini, mahasiswanya itu bisa bikin gitu.
informasi KRS. Jadi dia mau ngambil mata kuliah apa aja sih di semester ini. Nah, itu akan masuk ke dalam sistem informasi akademiknya. Nah, setelah masuknya dari memasukkan informasi KRS yang dia mau ambil atau mau diambil, nantinya data tersebut akan dibaca gitu, oleh dosen pembimbing akademik dan juga oleh si puskodanya. Karena kan puskodanya ini kan sebagai admin yang bisa membaca semua data mahasiswa, jadi otomatis dia juga secara tidak langsung itu juga mendapat informasi KRS dari mahasiswanya tadi. Nah, itu tadi dosen pembimbingnya juga dapat gitu. Jadi misalnya saya mau mengambil mata kuliah MPL lalu mata kuliah PBU misalnya. Nah, itu nanti dosen pembimbing saya itu tahu gitu. Oh, tahu kan di semester ini mau ngambil mata kuliah PBU dan juga MPL. Setelah dosen pembimbing saya tahu, nantinya dosen pembimbing saya itu bisa ngasih persetujuan ataupun penolakan gitu. Jadi di bawahnya ini sekiranya kawan itu boleh nggak sih untuk ngambil mata kuliah ini gitu ya. Nah, karena ini di sistem itu kita tidak tahu gitu pendapatnya dosen bagaimana, jadi dosen hanya tahu apakah emang disetujui atau tidak gitu. Nah, misalnya dosen pembimbingnya setuju kalau misalnya saya mengambil dua mata kuliah tersebut, nantinya datanya akan dikirim gitu ke dalam sistem. Nah, setelah dikirim, nantinya si admin atau situs dari bisa membaca gitu. Oh, ternyata KRS dari Sinawan itu disetujui sama dosen pembimbingnya. Nah, kalau misalnya sudah disetujui, nanti pusat koordinasi data itu akan generate gitu atau bikin dokumen KRS. Nah, dokumen KRS itu adalah dokumen fisiknya gitu. Jadi misalnya kalau sudah disetujui, nanti pusat koordinasi data itu akan ngeprint gitu, ngeprint dokumen KRS-nya. Nah, setelah di-print nanti dia ini buat yang satu itu akan dikasih ke dosen pembimbing ini dokumen KRS-nya. Dan juga yang satunya akan dikasihkan ke mahasiswa gitu, buat disimpan. Karena kan kalau kita lihat dari kebiasaan kita mengikut KRS di sini itu kan begitu. Jadi setelah kita memilih lalu disetujui oleh dosen, nantinya kita akan dapat dua gitu, untuk visit KRS-nya. Itu kita simpan sendiri dan yang satu disimpan oleh dosen pembimbing kita. Seperti itu sih Pak Romo. Oke, terima kasih. Luar biasa, beri tepuk tangan. Oke. Nah, ya. Kalau pakai Polri Center ini kelebihannya kita nggak akan keliru gitu ya. Kita nggak akan menambahkan entitas atau flow. Jadi di sini sudah disediakan, tinggal kita menambahkan proses sama data store. Itu, terima kasih, Pak Naulan. Teman-teman telah memperhatikan, semoga dari bisa bermanfaat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk pertemuan hari ini pendekatan terstruktur gitu ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait desain atau perancangan pendekatan yang berbasis objek ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Kalau misalnya nanti teman-teman masih ada pertanyaan, silakan bertanya melalui grup WA boleh ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Sekian video pembelajaran mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Video ini digunakan sebagai syarat dokumen pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik untuk Serdos Gelombang 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.